Kembali lagi dengan Om Eng, kali ini kita akan membahas beberapa pola dasar deret angka yang biasa dipakai tes karyawan baru ataupun CPNS dan pada khususnya rekrutmen bersama BUMN. Yuk kita mulai. Pola pertama yang biasa dipakai dalam soal deret angka adalah pola aritmatika. Pause video ini dan kerjakan soal dalam 40 detik. 3, 2, 1. Pola aritmatika itu simpelnya adalah deret-deretan angka ini akan dijumlahkan dengan suatu konstanta atau suatu angka yang angkanya sama terus ya. Nah, kita coba cek dulu di sebelah sisi kiri. 1 dan 3 itu bedanya 2, 3 dan 5 bedanya 2. Kita cek di sisi kanan, 17 ke 19, 2, 19 ke 21 juga bedanya 2. Jadi ini confirm ya, seluruh deret angka ini akan dijumlah dengan 2 begitu ya. Nah, kalau kita mencari yang salah, ternyata dari 11 ke 14 ini plus 3, sedangkan 14 ke 15 plus 1 ya. Jadi kita sudah tahu jawabannya bahwa D itu salah ya, 14. Harusnya itu 13, karena perbedaannya tadi tidak boleh, itu plus 3 dan plus 1 itu salah ya. Jadi harus semuanya plus 2 ya. Jadi jawabannya yang D ya. Gimana? Ini pola dasar yang cukup mudah bukan? Kita lanjut ke pola berikutnya, pola nomor 2, pola geometrik. Disclaimer dulu, teman-teman tidak perlu menghafalkan ya namanya apa. Misalnya yang tadi pola aritmatik itu apa, pola geometrik itu apa. Yang penting teman-teman mengerti saja yang dimaksud ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini sama seperti sebelumnya, silahkan kerjakan dalam 40 detik. Boleh pause video ini dulu sebelum kita akan membahasnya nanti, oke? 3, 2, 1. Kita cek dulu seperti biasa di sisi kiri, 2 ke 4 itu dikalikan 2, 4 ke 8 juga dikalikan 2. Cek di sisi kanan, 512 ke 1024 itu dikalikan 2, 1024 ke 2056 itu juga dikalikan 2. Jadi ini confirm ya. Pola geometrik itu dia dikalikan suatu angka yang sama, dikalikan suatu konstanta yang sama ya. Nah, kita cek di antara garis vertikal ini mana yang salah. Jawabannya adalah delta ya, karena dari 64 ke 160 itu 2,5, 160 ke 256 itu 1,6, itu salah. Harusnya kan tetap dikalikan 2 terus ya. Jadi bukan 160 tapi 128 ya. Jawabannya D ya. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke pola nomor 3. Pola berikutnya yang sering keluar dalam soal deret angka adalah pola Fibonacci. Boleh pause video ini dan kerjakan dalam 40 detik ya. 3, 2, 1. Teman-teman, sedikit kita mengingat pelajaran yang telah lalu mungkin di SMP atau SMA. Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya ya. Nah, jadi kita cek di sisi kiri dulu. 3 ke 3 ini adalah sebenarnya 3 plus 0 ya. Karena dua angka sebelumnya itu 3 dan 0. 0 ini kan tidak ada. Sebelum 3 itu harusnya ada angka, tapi karena tidak ada berarti 0 gitu. Nah, 3 ke 6 ini kan sama dengan 3 plus 3 ya, karena dua angka sebelumnya itu 3 dan 3 gitu ya. Terus kita cek di sisi kanan, 165 ini adalah hasil dari 63 ditambah 102. Itu ya teman-teman ya. Dan begitu pula dengan 267 ini adalah penjumlahan dari 165 ditambah 102. Nah, ini confirm ya, kiri dan kanan ini Fibonacci. Karena sisi kiri dan kanan sudah confirm ini pola Fibonacci, maka kita bisa cari mana yang salah dari angka yang ada di antara garis vertikal. Oke, 6 ke 9. 9 adalah hasil dari 3 plus 6. 15 adalah hasil dari 6 plus 9. 24 adalah hasil dari 9 plus 15. Sedangkan 42 itu kan angka yang di D ini harusnya adalah hasil penjumlahan dari 15 plus 24. Nah, ini kan harusnya 39 ya kan?
39, berarti ini kan nggak sesuai. Maka jawabannya D ini ya. Oke. Nah, untuk konfirmasi lagi kita coba ke E. 63 adalah hasil dari 24 plus 39, ya kan? Jadi jawabannya yang D ya. Gimana? Cukup mudah bukan? Next, kita lanjut ke pola berikutnya. Pola 2 tingkat. Coba kerjakan soal ini dalam 40 detik ya. Di pause dulu videonya, silakan kerjakan, nanti kita bahas. 3, 2, 1. Untuk pola 2 tingkat ini, sama seperti sebelumnya, kita cek di sisi kiri terlebih dahulu ya. Nah, 2 ke 3, 3 ke 5, itu bedanya 1 dan 2. Oke, kita cek di sisi kanan. 38 ke 47 itu 9, 47 ke 57 itu 10. Nah, dari sini kelihatan ya, 1, 2, titik, 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 9, 10. Dari sini teman-teman sudah bisa mengira-ira bahwa ini akan naik terus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Gitu. Kita cek saja. 5 ke 8 ini 3, 8 ke 12 ini 4. Nah, ini sudah langsung ketahuan bukan? Ada yang aneh begitu. Di antara C, D, E ini ada yang aneh. Harusnya bedanya itu 1 ke 2, 2 ke 3, 8 ke 9, 9 ke 10 itu kan 1, 1, 1 ya. Nah, ternyata ada yang aneh gitu ya. Harusnya 1, 1, 1 tapi ada yang minus 1 dan 5 gitu ya. Otomatis itu setelah 4 ini harusnya 5, 6 gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa jawaban yang C itu salah ya, bukan 15, harusnya 17 gitu ya. Nah, ini yang disebut pola 2 tingkat. Jadi dari perbedaan angka yang pertama, itu ada perbedaannya lagi yang konstan gitu kan. Itulah yang disebut pola 2 tingkat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pola berikutnya. Pola selanjutnya yang juga cukup sering keluar adalah pola kombinasi. Sesuai namanya, ini mengkombinasikan perbedaan atau cara-cara yang sebelumnya ada gitu ya. Coba pause video ini dan kerjakan dalam 40 detik. Silakan. Oke, 3, 2, 1. Kita hitung dari sisi kiri terlebih dahulu ya. Cek dulu. 3 ke 9 itu dikalikan 3. 9 ke 5 itu dikurangi 4. Kita cek di sisi kanan, apakah sama? 83 ke 249 itu kalikan 3. 249 ke 245 itu kurangi 4. Nah, ini sudah confirm ya, karena kiri dan kanan ini sama gitu. Jadi polanya kali 3 minus 4, kali 3 minus 4. Dari situ kita bisa cek satu-satu antara jawaban A, B, C, D, E, mana yang tidak sesuai dengan pola itu, kita lihat. Nah, ternyata dari 11 ke 22 itu kalikan 2, dan 22 ke 29 itu kalikan 5. Harusnya kan kali 3 dan minus 4 terus ya. Otomatis jawaban C itu adalah salah ya. Jawaban C itu bukan 22 harusnya ya. Tapi dia harusnya 33. Karena 11 kali 3 kan 33 gitu kan. Dikurangi 4, 29 ya. Cukup jelas sampai sini. Kita lanjut ke pola terakhir. Pola dua larik atau lompat ya. Oke, coba pause video ini dan kerjakan dalam 40 detik ya. 3, 2, 1. Kita cek dulu di sisi kiri. Nah, 2 ke 18 ini berapa bedanya? Dan 18 ke 4 ini berapa bedanya? Oke, kita cek dulu. 2 ke 18 ini bisa dikalikan 9, bisa ditambahkan 16. Mana yang benar kan? Terus 18 ke 4 ini bisa dikurangi 14 ya. Kita cek sisi kanan. 32 ke 6 ini bisa minus 26. 6 ke 64 ini bisa plus 58. Nah, kita cek bahwa sisi kiri dan kanan ini nggak sama ternyata ya. Nah, kalau seperti itu kita coba pakai pola dua larik ya, atau lompat satu. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. 2 ke 4 ini kan dikalikan 2 ya. 18 ke 5 ini dikurangi 3. Gitu ya. Cek di sisi kanan.
9 ke 6 ini dikurangi 3. 32 ke 64 dikalikan 2. Kita sudah dapatkan polanya ya, jadi kali 2 minus 3, tapi dengan lompat 1, atau ini ada 2 larik ya. Kita bisa lanjut mengerjakannya. 4 ke 7 ini berapa ya? Nah, langsung dapatkan hasilnya. Harusnya kan dikali 2 ya, tapi ini malah 7 gitu, harusnya kan 8 ya. Nah, ini jawabannya B ya. Kita nggak perlu susah-susah ngecek yang lain, kebetulan langsung ketahuan. Ini kan harusnya kali 2 terus ya. Ya kan? Ini kalau ini 8 kali 2 kan 16. Yang untuk pola lari yang atas, yang warna kuning ini sudah benar ya, minus 3 terus ya. Begitu teman-teman, mudah kan? Itulah pola-pola dasar deret angka yang biasa muncul di berbagai macam rekrutmen ataupun seleksi karyawan baru maupun CPNS, pada khususnya rekrutmen bersama BUMN. Saya doakan teman-teman mendapatkan skor yang maksimal dalam TKD RBB 2025 ini. Jumpa lagi dengan Om Eng pada kesempatan selanjutnya. See you!